Wah, ini parah habis ini. Mulutnya sampai nggak bisa mingkem alias ngap terus seperti ini, teman-teman. Ini ada satu, ini satunya lagi. Ini matanya mau copot karena senot. Untuk membersihkan ini matanya ini, jadi berair sekali ya. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Siang hari ini teman-teman, saya dapat pasien dari salah satu seorang kicomania yang memiliki keluhan burungnya terkena snot atau bengkak parah sekali. Jadi kepalanya sampai benjol, mulutnya nggak bisa mingkem, terus matanya satunya kayak mau copot kayak gitu. Dalam video kali ini teman-teman akan saya bagikan tips perawatannya bagaimana. Langsung saja kita lihat burungnya. Oke, di sini ada dua murai batu. Jadi yang pertama ini, nah ini trotolan. Ini parah sekali, matanya meloto seperti itu ya. Kepalanya bengkak sekali teman-teman. Jadi hari ini hari Minggu, ketika saya buat video pertama kali, nanti akan saya update lagi teman-teman. Jadi kondisinya seperti itu ya. Ini yang satu ekor, nah seperti ini, dan satu ekor ini parah sekali, mulutnya nggak bisa buka, nggak bisa nutup seperti itu ya. Nah, tapi burungnya sehat, makan lancar teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, sebelum saya ngobati, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung di sana dan bisa sharing-sharing. Oke, langsung saja teman-teman, sebelum kita menyembuhkan burung sakit atau sebelum saya mengobati burung sakit, kita cari dulu penyebabnya apa, terus sakitnya sakit apa, biar ketemu ya. Mungkin dari sini teman-teman udah tahu ya. Penyakit ini penyakit yang sering menjangkit burung atau jenis unggas ya teman-teman, kayak gitu. Ini dinamakan senot. Nah, penyebab senot atau sakit bengkak seperti ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama teman-teman, ini dikarenakan seperti bakteri itu menyerang karena burungnya kurang bersih, mungkin seperti itu. Bisa kurang bersih atau bisa musim. Jadi ketika dingin, burung tersebut terjadi pilek yang nggak sembuh-sembuh, akhirnya ada bakterinya. Nah, di situ teman-teman yang nggak sembuh-sembuh itu akhirnya menyumpat lubang hidung. Jadi kalau biasanya pileknya bisa keluar, mungkin menyumpat di lubang hidung, akhirnya naik ke mata, matanya jadi rembes atau merebes, bahkan sampai kepala buta atau naik kepala bengkaknya. Seperti itu. Jadi teman-teman, oke, sorry teman-teman, ada gangguan sebentar tadi, anaknya rewel sekali. Jadi kalau teman-teman sudah pernah merawat lama, mungkin hampir sama dengan hewan, dengan ayam ya. Jadi ayam sama burung hampir sama. Jadi ketika hidungnya buntet, pilek, dia airnya merembes ke mata karena ada salurannya kayak gitu teman-teman. Nah, langsung saja penyembuhannya seperti apa. Oke, teman-teman, di sini yang pertama teman-teman, jaga kebersihan kandang. Jadi di sini ini baru dibersihkan tapi sudah seperti ini ya teman-teman, lihat kotorannya. Nah, ini yang pertama-tama teman-teman harus jaga kebersihan kandang. Yang pertama itu supaya apa? Jadi biasanya senot juga itu terjadi karena uap kotoran kayak gitu, akhirnya merembes, akhirnya bisa senot atau penyakitan. Jadi yang pertama-tama kita bersihkan kandangnya dulu ya. Oke teman-teman, barusan ini saya ganti, jadi saya menggunakan kertas ya. Ini kertas nasi, teman-teman bisa menggunakan koran, itu sembarang karena untuk mempermudah kita membersihkan kotoran. Jadi kalau langsung karpet ya perlu teman-teman nanti menggosoknya kayak gitu. Nah,
Ini juga udah kelihatan bersih, cuman tangkringannya nanti juga akan saya bersihkan. Yang pertama itu kita kandangnya ya, kandang. Yang kedua untuk airnya di sini teman-teman. Nah, di sini yang mau saya kasih bagikan kelanjutannya. Jadi di air ini biasanya saya menggunakan obatnya kita masukkan di air ya. Jadi yang pertama tadi kebersihan kandang, yang selanjutnya air kayak gitu. Air juga tidak kalah penting. Ini kita gunakan untuk memasukkan obat atau istilahnya supaya burungnya cepat sembuh gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya ambil cepoknya. Di sini saya sudah menyediakan obatnya ya teman-teman. Ini ketika burung sakit atau kita memberi obat burung, ini saya kasih 1/4 aja untuk airnya. Tujuannya supaya obatnya irit teman-teman. Nah seperti ini. Ini secukupnya kita kasihkan sampai keruh. Ini diaduk pakai tangan juga nggak apa-apa. Keruh, nah dia langsung bening seperti ini. Nah ini keruh, nah ini bening seperti ini. Untuk obatnya, obat racikan teman-teman yang pengen nyoba hubungi aja admin ya teman-teman, di deskripsi ada nomor linknya. Jadi ini mujarab sekali, udah kebiru-biruan, di sini terlihat jelas ya. Oke, langsung saja obatnya sudah tercampur dengan air, kita kasihkan ke kandang. Nah ini untuk mengirik obat ya airnya sedikit aja, biasanya saya cukup segini teman-teman. Kalau obat ini biasanya selagi airnya belum keruh, biasanya akan saya tambahi aja, besoknya pagi saya tambah obat biar lebih manjur seperti itu. Biasanya dalam hitungan 1-2 hari setelah minum ini biasanya cairannya juga akan reda kayak gitu. Nah selanjutnya teman-teman, biasanya yang saya lakukan pemberian EF di sini untuk burung yang senot. Ini saya sudah meneliti lama sekali. Biasanya burung yang senot atau kepalanya udah parah benjol seperti ini karena cairan ya teman-teman. Ini biasanya EF-nya itu yang bagus itu sebetulnya kroto. Jadi kalau kroto itu makan banyak nggak apa-apa karena dia fresh ya. Yang penting krotonya fresh kayak gitu. Coba dihindari ulat-ulatan, ulat kandang maupun ulat Hongkong. Jadi saya sudah menggunakan ulat kandang lama sekali, udah bertahun-tahun. Itu kita lakukan, kita berikan kepada burung yang senot, itu kurang bagus ya, karena matanya terus berair, biasanya seperti itu teman-teman. Mungkin seperti kebanyakan protein seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang bagus itu adalah kroto. Kalau kroto nggak ada, saya punya alternatif lain ini teman-teman. Di sini saya menggunakan ini jangkrik yang seperti ini teman-teman, albino ini. Jadi ini fresh sekali, jadi semuanya masih bersih. Ini pengganti kroto teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya, Om Sis kalau dikasih jangkrik bagaimana? Sebetulnya nggak apa-apa asalkan seperti ini teman-teman. Ini masih fresh, dikasih jangkrik seperti ini. Nah pemberian beberapa ya sampai kenyang juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau kroto nggak ada, kita kasih jangkrik yang albino warna putih seperti ini. Nah dia langsung makan tuh, langsung makan. Ini yang putih saya menemukan 2, ini satu-satu EF-nya ya. Kita kasih albino. Dan ini keuntungan jangkrik albino itu karena baru nelungsungi teman-teman. Itu dicerna burung itu cepat sekali. Jadi istilahnya seperti orang mungkin makan bubur ya ketika sakit, jadi mudah sekali dicerna. Makanya saya anjurkan untuk menggunakan jangkrik yang baru nelungsungi. Nah dia kesulitan nodol karena mulutnya selalu terbuka ya. Semoga saja besok ngimpes terus bisa langsung makan atau melahapnya teman-teman. Dia kesulitan karena nggak bisa mingkem, kasihan sekali. Nah terus selanjutnya seperti ini, biasanya yang saya lakukan itu bisa juga kita memberi pengobatan dari luar, seperti kita kompres teman-teman. Oke sebentar ya. Untuk mengompres biasanya saya menggunakan air hangat.
Dan ini menggunakan sirih teman-teman. Kita sediakan sirih. Oke, langsung saja. Ini air agak hangat ya teman-teman. Ini. Dan air sirihnya ini tujuannya ya sebagai antibiotik alami aja teman-teman. Saya remas-remas ini sampai bau, sampai tercampur. Nah ini udah warnanya udah ganti ya, warnanya udah ganti, nanti langsung kita kompreskan atau kita bersihkan. Jadi kenapa saya menggunakan daun sirih, yaitu tadi teman-teman sebagai bahan alami ya, obat alami. Terus nanti untuk membersihkan cairan yang di luar. Jadi cairan yang di luar yang keluar dari mata itu kena tangan gatal sekali kayak gitu. Jadi kalau dicitat-citatkan bisa nular. Jadi kalau kena tangkringan mungkin berikutnya yang menggunakan sangkar tersebut rawan snot juga. Jadi harus setiril mungkin atau sebersih mungkin teman-teman. Oke, ini satunya sudah saya tangkap teman-teman. Nah, biasanya saya menggunakan kapas ya. Saya menggunakan kapas untuk membersihkan ini matanya ini. Jadi berair sekali ya. Jadi besok setelah burung tersebut mengkonsumsi obat yang kita berikan, biasanya cairannya ini akan berkurang. Nah, biasanya yang udah bengkak besar itu kita perlu bantu mengoperasi ringan ya. Jadi banyak sekali teman-teman hidungnya mampet, itu dicongkel keluar lagi lah. Kalau misalkan penyakitnya dari dalam belum disembuhkan, burung tersebut dicongkel sampai berapapun, hidungnya setelah lubang akan nutup lagi. Tetapi kalau misalkan nanti udah diobati, udah sembuh dari dalam, kita congkel, dia biasanya langsung sembuh. Nah, begitu juga bengkaknya ini, kalau kita operasi sekarang, besok pasti tumbuh lagi, karena sumbernya itu masih. Tetapi kalau misalkan burung tersebut, teman-teman sumber penyakitnya udah hilang, kita obati, kita operasi, setelah mengeras, nanti langsung sembuh. Udah ya, udah kelihatan bersih. Nah, kita lihat, kita cek, burungnya gemuk sekali, masih oke ya kesehatan. Nah seperti ini. Nah ini tinggal satunya, bodi jumbo besar sekali, balak, keren sekali nih teman-teman ya. Namanya penyakit ya teman-teman. Kita bersihkan. Jadi ini benjolannya, nanti kalau sumber penyakitnya udah hilang, nanti akan ngempes, nanti berupa benjolan kecil tapi keras. Itu waktunya kita untuk mengoperasi ringan ya ini teman-teman. Nah udah. Oke, setelah saya kompres, nah itu memang basah kuyup ya kepalanya, tapi nggak apa-apa, nampak lebih kelihatan segar, kotorannya hilang, dan satunya masih oke ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video ini, nanti kelanjutannya akan saya update. Mungkin teman-teman yang punya masalah sama atau pengalaman beda bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi.